Assalamualaikum Ayah Bunda. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, guru SD, siap membantu, memberikan trik-trik menjelaskan pelajaran kepada anak secara terperinci, langkah demi langkah. Semoga Ayah Bunda dapat mempraktekkannya dengan mudah. Mari kita lanjutkan pada perkalian 5. Sebelum memulai, Ayah Bunda membutuhkan alat bantu Meka ini untuk mempermudah menjelaskan kepada anak. Meka ini singkatan dari media perkalian. Pada Meka 5 ini terdapat kotak soal, kotak setengah angte, kotak tambah 5 jika angpro ganjil, dan kotak jawaban. Kata kunci dari perkalian 5 ini ada pada setengah angte, ditambah 5 jika angpro ganjil. Nah, apa itu angpro? Angpro adalah singkatan dari angka proses, yaitu angka-angka yang akan kita proses berupa soal-soal. Apa itu angte? Angte adalah singkatan dari angka tetangga, yaitu angka-angka yang berada di sebelah kanan. Untuk memperjelas maksud dari angpro, angte, tambah 5 jika angpro ganjil, perhatikan contoh berikut. 257. Angka 2, 5, dan 7 inilah yang disebut dengan angpro. Sedangkan untuk angte, kita harus melihat tiap-tiap angka ini. Angte 7 adalah angka yang berada di sebelah kanan angka 7. Namun, pada angka 7 ini, tidak ada angka di sebelah kanannya, maka nilai angte 7 adalah 0. Angte 7 sama dengan 0. Angte 5 adalah angka yang berada di sebelah kanannya, yaitu 7. Angte 2 adalah angka yang berada di sebelah kanannya, yaitu 5. Sedangkan pada kata kunci tambah 5 jika angpro ganjil, bilangan ganjil yang kita gunakan itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Jika Ayah Bunda menemukan salah satu dari angka ini pada kotak soal, maka Ayah Bunda harus menambah dengan 5. Nah, kita lihat. Pada soal ini ada angka 7, berarti kita harus menambah 5 di bawahnya. Kemudian dengan 5 juga termasuk bilangan ganjil. Maka Ayah Bunda juga harus menambahkan 5 di bawahnya. Bagaimana dengan 2? 2 bukan angka ganjil. Maka Ayah Bunda tidak perlu menambah dengan 5. Jadi boleh diberi strip saja. Begitu kira-kira Ayah dan Bunda penjelasan dari angpro, angte, tambah 5 jika angpronya ganjil. Untuk memperjelas maksud dari setengah angte, akan kami jelaskan dengan menggunakan media lilin warna ini. Contoh, setengah angte 4. Kita ambil lilin sebanyak 4 buah.
4 lilin ini kita bagi 2 sama banyak. Maka setengah angka 4 ini adalah 2. Selanjutnya, setengah angka 6. Kita ambil lilin sebanyak 6 buah. 6 lilin ini kita bagi 2 sama banyak. Maka setengah angka 6 adalah 3. Namun, jika ayah bunda bertemu dengan bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 9, yang angka ini tidak habis dibagi 2, maka sebelum membagi 2, ayah bunda terlebih dahulu mengurangi angka tersebut dengan 1. Misal, setengah angka 3. Dapat dilihat ada 1 lilin yang berlebih, sehingga angka 3 tidak bisa dibagi dengan 2. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita hilangkan 1 lilin yang berlebih ini. Baru sisanya dibagi 2. Maka setengah angka dari 3 ini ayah bunda tulis 1. Selanjutnya, setengah angka 5. Kita ambil lilin sebanyak 5. Dapat dilihat ada 1 lilin yang berlebih, sehingga angka 5 ini tidak bisa dibagi 2. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita hilangkan 1 lilin yang berlebih ini. Baru sisanya kita bagi 2. Maka setengah angka 5 ayah bunda tulis 2. Berikutnya setengah angka 7. Kita ambil lilin sebanyak 7 buah. Dapat dilihat ada 1 lilin berlebih, sehingga angka 7 ini tidak bisa dibagi 2. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita hilangkan 1 lilin yang berlebih ini. Baru sisanya kita bagi 2. Maka setengah angka 7 ayah bunda tulis 3. Untuk memudahkan ayah bunda, kami telah menyediakan tabel setengah angka yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai-nilai dari setengah angka tersebut. Mari kita cobakan dengan contoh soal. 4 dikali 5 sama dengan titik-titik. Masukkan angka 4 ini ke kotak soal yang kedua. Untuk mengingatkan, jika angka 4 ini memiliki setengah angka, maka kita tambahkan 0 di depannya. Kita proses, mulai dari kanan ke kiri, berarti kita mulai dari angka 4. Angka 4, kita lihat angka di sebelah kanannya. 4 tidak memiliki angka tetangga,
maka hasilnya adalah 0. Angka 0, kita lihat angka di sebelah kanannya. Ada 4, berarti setengah dari 4 ini adalah 2. Proses selanjutnya adalah tambah 5 jika angpro ganjil. Kita lihat pada kotak soal. Apakah angka-angkanya termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil? Ternyata pada soal ini 4 termasuk bilangan genap, maka hasilnya adalah 0. Ini juga sama, 0. Langkah selanjutnya kita tambahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Contoh berikutnya, 6 dikali 5 sama dengan titik-titik. Sama seperti langkah sebelumnya, masukkan ke kotak yang kedua. Tambahkan 0 di depannya. Kemudian kita mulai dari kanan ke kiri. Angka 6 kita lihat di sebelah kanannya. Otomatis pada tahap ini, angka 6 ini tidak memiliki tetangga, maka langsung saja kita tulis 0. Angka 0, kita lihat angka di sebelah kanannya, ada 6, maka setengah dari 6 ini adalah 3. Lihat proses selanjutnya, apakah pada soal ini ada bilangan genap atau bilangan ganjil? Ternyata bilangan genap, maka hasilnya 0. Kita jumlahkan 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka hasilnya 6 dikali 5 sama dengan 30. Sekarang kita menggunakan bilangan ganjil pada soal. Contoh, 5 kali 5 sama dengan titik-titik. Sama seperti sebelumnya, letakkan di kotak yang kedua. Jangan lupa tambahkan 0. Pada proses pertama, otomatis kita langsung menuliskan 0 karena 5 tidak memiliki angka tetangga di sebelah kanannya. Angka 0. Kita lihat angka di sebelah kanannya ada 5. Setengah dari 5 ini adalah 2. Proses berikutnya kita lihat bahwa pada soal ada bilangan ganjil yaitu 5. Maka kata kunci berikutnya tambah 5 jika angpro ganjil, maka terpenuhi pada soal 5 kali 5 ini. Tambah 5. Kemudian 0 tidak ada, maka hasilnya 0. Tambahkan untuk mendapatkan jawabannya nanti. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25. Kita lanjutkan lagi ya ayah bunda, penggunaan bilangan ganjil pada perkalian 5. Contoh 9 kali 5 sama dengan titik-titik. Masukkan angka 9 ke kotak yang kedua. Jangan lupa tambahkan 0. Proses dari kanan ke kiri, berarti dari angka 9. Angka 9 tidak ada punya angka tetangga, maka otomatis langsung kita buat 0. Angka 0 kita lihat di sebelah kanannya. Ada 9, setengah dari 9 adalah 4. Kemudian proses berikutnya, tambah 5 jika angpro ganjil. Berarti 9 termasuk bilangan ganjil, maka kita tambah 5. Ini 0 tidak ada, maka tulis 0. Jumlahkan. 0 ditambah 5 sama dengan 5, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 9 dikali 5 sama dengan 45. Bagaimana ayah bunda? Sudah bisa bukan? Sekarang kita coba tanpa menggunakan tabel ini.
4 kali 5 sama dengan titik-titik. Prosesnya sama seperti langkah sebelumnya. Tambahkan 0. Untuk pengganti tabel ini, kita beri garis. Proses dari kanan ke kiri. Angka 4, kita lihat angka di sebelah kanannya. Tidak ada tetangga, maka otomatis nilainya 0. Angka 0, lihat angka di sebelah kanannya 4, maka setengah dari 4 adalah 2. Proses selanjutnya adalah lihat apakah dia itu ganjil atau genap. Ternyata 4 merupakan bilangan genap, maka hasilnya adalah 0. Ini juga 0. Kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 0 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 20. Berikutnya ayah bunda bisa mempercepat langkah-langkahnya. Contoh, 6 kali 5 sama dengan titik-titik. Langsung tambahkan 0. Kemudian beri garis, jangan lupa setiap proses angka pertama hasilnya 0. Ayah bunda langsung tulis 0. Kemudian setengah dari 6, langsung kita tulis 3. Maka jawabannya langsung kita peroleh 30 karena 6 adalah bilangan genap. Sekarang kita coba soal yang menggunakan bilangan ganjil. 5 dikali 5 sama dengan titik-titik. Proses sama seperti tadi. Tambahkan 0, kemudian beri garis. Proses dari kanan ke kiri berarti dari 5. Angka 5, lihat angka tetangganya tidak ada, maka otomatis 0. Angka 0, lihat di sebelah kanannya ada 5, maka setengahnya adalah 2. Lihat lagi apakah dia bilangan ganjil atau genap. Ternyata ada bilangan ganjil, tambah 5. Jumlahkan 5, 2. Maka jawabannya adalah 25. Untuk soal berikutnya, 9 dikali 5 sama dengan titik-titik. Tambah 0, beri garis. Ini otomatis 0 karena tidak memiliki tetangga. Setengah dari 9 sama dengan 4. Tambah 5 karena dia bilangan ganjil. 5, 4. Jawabannya adalah 45. Bagaimana ayah bunda? Sudah bisa bukan? Kami yakin ayah bunda sudah mengerti cara menjelaskan perkalian 5 ini kepada anak. Yang harus diingat adalah apabila ayah bunda ingin menambah varian soal, maka gunakanlah kata kunci dengan tepat dan benar. Nah, silakan ayah bunda melanjutkan latihannya bersama anaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kita bisa bersama lagi membantu permasalahan belajar anak kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.